Sejahtera buat kita semua. Ya, shalom. Ya. Apa kabar semuanya? Nah, saat ini saya rindu kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Alkitab berkata bahwa manusia hidup bukan dari makanan jasmani, atau yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bisa menikmati kehidupan kekal karena firman Tuhan. Ya. Roma pasal 1 ayat 16-17 berkata bahwa firman Tuhan itu yang akan menyelamatkan kita. Ya. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Ya. Jadi tanpa kita mendengar dan tanpa kita hidup dengan firman Tuhan, hidup kita hanya akan berakhir pada kebinasaan. Saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, kita akan makan firman Tuhan. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan saat ini saya akan mengajak kita untuk memahami perjalanan kehidupan kita selama di dunia ini. Ya. Ayat yang akan melandasi, nas firman Tuhan yang akan melandasi kita pada kesempatan ini ada dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13. Ya. Ayatnya yang ke-17, ya, sampai ayatnya yang ke-22. Ya. Demikian firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, ya, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Ya. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Ya. Sekali lagi, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat indah sekali firman Tuhan ini. Ya. Kalau kita memperhatikan nas firman Tuhan ini, sesungguhnya firman Tuhan ini memang menjelaskan kepada kita mengenai sejarah orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Ya. Kita tahu bersama-sama bahwa Tuhanlah yang memang menghendaki bangsa Israel itu jangan terus diperbudak oleh bangsa Mesir. Ya. Memang kalau kita membaca dalam awal kitab Keluaran, Tuhan mendengar erangan bangsa Israel yang sudah sangat menderita diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, Alkitab mencatat bangsa Mesir itu menjajah atau memperbudak bangsa Israel itu selama 430 tahun. Sudah bisa bayangkan waktu yang cukup panjang, saudara. Berapa puluh generasi, ya, bangsa Israel itu tinggal dan diperbudak di Mesir. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, Tuhan mendengar erangan bangsa Israel dan akhirnya berinisiatif untuk membawa atau mengeluarkan bangsa Israel atau umat Allah
Sesuai dengan janjinya mereka dibawa ke tanah perjanjian. Nah, pada waktu mereka bisa keluar itu memang itu bukan karena kekuatannya bangsa Israel, ya, tetapi karena kekuatan tangan Tuhan. Ya. Kita tahu ada 10 tulah yang ditimpahkan oleh Allah kepada bangsa Israel. Ya. Kepada bangsa Mesir, yang menyebabkan akhirnya bangsa Mesir merelakan kepergian bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, kalau kita membaca kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan tadi, ya, bagaimana orang Israel itu keluar dari Mesir, ya. Tuhan justru membawa mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Heran bukan? Padahal kalau kita melihat di peta, jarak Mesir ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu, kalau sekarang katanya mereka yang sering ke Israel itu hanya sekitar 11 sampai 12 hari perjalanannya. Atau sekitar 2 minggu perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan. Tapi kenapa mereka harus diajak berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun? Nah, dan saudara perlu tahu bahwa kehidupan di padang gurun itu bukan kehidupan perjalanan yang mengenakan. Tapi justru kehidupan di padang gurun itu adalah kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Ya. Kita memperhatikan Allah ternyata tidak menuntun mereka melalui jalan terdekat. Ya. Dari pembacaan yang saya baca tadi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Ya. Itu yang paling dekat, saudaraku ya. Saya bilang tadi hanya sekitar 2 minggu mereka bisa tiba di tanah Kanaan. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya memberi judul firman Tuhan, tidak ada jalan pintas di dalam Tuhan. Ya. Jadi tidak ada jalan pintas di dalam Tuhan. Ya. Artinya Tuhan justru memproses setiap umatnya. Ya. Sebelum umatnya itu menikmati satu kebahagiaan. Seperti bangsa Israel. Mereka diproses Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Ya. Sangat menyakitkan sekali. Makanya tidak heran kalau Alkitab mencatat bagaimana bangsa Israel menyikapi setiap persoalan hidup, tantangan hidup yang mereka hadapi. Ya. Selama mereka hidup di padang gurun. Ya. Dan saudara perlu tahu bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh kitab Keluaran bagian awal ini, Allah tidak menuntun mereka ya, melalui jalan ke negeri orang Filistin. Saudara tahu? Ya. Selama 430 tahun bangsa Israel tidak pernah dilatih untuk memegang senjata untuk berperang. Ya. Selama 430 tahun bangsa Israel, mungkin kalau kita boleh katakan sekarang ya, diumpamakan dengan kehidupan sekarang, mereka justru dilatih memegang cangkul, ya, memegang skop, ya, bekerja sebagai budak di Mesir. Ya. Mereka tidak pernah dilatih berperang. Ya. Itulah sebabnya kalau kita memperhatikan di sini, Tuhan tahu kalau bangsa Filistin itu adalah bangsa yang paling tangguh. Mereka sangat terlatih dalam berperang. Makanya kalau kita memperhatikan di sini, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan
ya, dengan bangsa Filistin, dan akhirnya mereka minta pulang kembali ke Mesir. Jadi Tuhan itu Maha tahu kelemahan bangsa Israel. Tuhan tahu kelemahan saya dan saudara. Ya. Setiap kita diketahui oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan firman Tuhan pada saat ini, ya, bagaimana firman Tuhan memberitahu kepada saya dan saudara, justru Allah mengajak mereka untuk mengambil jalan yang lebih jauh. Ya. Tahukah saudara, kenapa Tuhan menghendaki mereka harus menjalani kehidupan selama 40 tahun di padang gurun untuk bisa menduduki yang namanya tanah yang penuh dengan madu dan susu, tanah yang berlimpah-limpah dengan segala yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Ya. Pada dasarnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan tidak menghendaki mereka melewati jalan yang paling dekat? Ya. Justru Tuhan mengajar mereka untuk berputar-putar di padang gurun. Ya. Memang hal yang sangat penting yang perlu kita pahami pada bagian pertama, saudara. Karena Allah ingin membentuk karakter bangsa Israel. Allah ingin membentuk mental orang-orang Israel pada waktu itu. Ya. Mereka sudah menjadi bangsa yang bermental budak selama 430 tahun. Ya. Tuhan ingin membentuk lagi mental mereka. Ya. Tuhan ingin agar mental mereka jangan seperti mental budak. Saudara, mental budak itu saya mengamati orang yang bermental budak itu gampang putus asa. Ya. Satu ya, gampang putus asa. Gampang sekali tawar hati. Ya. Gampang menyerah ketika ada masalah. Ya. Gampang bersungut-sungut ketika ada masalah. Gampang memberontak. Ya. Keras kepala. Itu yang terlihat kepada bangsa Israel. Sudah bisa bayangkan. Waktu mereka baru keluar dari Mesir, ya, Firaun dan tentaranya tidak mengizinkan mereka pergi. Firaun berkata, apa yang kita hadapi sekarang? Kenapa kita membiarkan bangsa Israel pergi? Ayo kita kejar mereka. Dan pada waktu itu mereka sedang terjepit di pinggir laut Teberau. Bangsa Israel sedang berhadapan dengan satu tantangan yang cukup berat. Mereka tidak bisa melewati laut Teberau yang cukup besar. Sudah bisa bayangkan. Apakah mereka punya kapal untuk menyeberang? Punya perahu? Gak punya. Dan tidak ada jembatan. Waktu itu mereka berkata, Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau mau membawa kami mati di padang gurun ini? Sudah bisa bayangkan ketika mereka menghadapi tantangan pada awal mereka keluar. Mereka marah dan memberontak kepada Musa. Ya. Kemudian Musa berkata, tenang. Ya. Firaun dan pasukan berkudanya yang kamu lihat sekarang ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya dan laut Teberau terbelah menjadi dua. Sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Tapi apakah bangsa Israel sungguh bersyukur setelah mereka lewat atau melewati laut Teberau? Nah saudara, ketika mereka mulai berjalan di padang gurun di seberang laut Teberau, ada peristiwa yang membuat mereka berontak lagi. Mereka kehausan dan di kejauhan mereka melihat ada air. Tetapi air yang mereka lihat itu tidak bisa mereka minum karena pahit rasanya. Mereka berontak lagi kepada Musa. Mereka bersungut-sungut.
Tidak berhenti di situ. Ketika mereka kesulitan makanan, mereka mengingat-ingat makanan di Mesir. Dalam Bilangan, kitab Bilangan, saudara, saya akan baca dalam kitab Bilangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-4, saudara perhatikan ya. Ya, ayat yang pertama saya baca. Bilangan pasal 11. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Taberah, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka, luar biasa ya. Alkitab mencatat, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kerasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula, serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu pun apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah, sudah diberi mana makanan sorgawi, mereka masih memberontak. Ya, Alkitab Bilangan mencatat mereka punya sifat seperti seorang bajingan, saudara, kata Alkitab ya. Saudara perhatikan ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka, kerasukan nafsu makan. Dan mereka berkata, waduh, apa ini, mana ini? Ya. Di Mesir ada banyak daging berlimpah-limpah. Mereka masih ingat di Mesir. Itulah umat Israel, umat Allah yang punya mental budak. Ya. Selalu bersungut-sungut, tidak pernah puas dengan apa yang ada. Tuhan beri ini, mereka tetap tidak pernah puas. Jadi salah satu ciri orang yang bermental budak, ya, itu nggak pernah puas dengan apa yang ada. Sudah punya ini kurang, sudah punya itu kurang, ya, nggak pernah mensyukuri akan kehidupannya. Apa yang dia diberikan Tuhan kepada dia tidak pernah merasa puas. Dan masih selalu bersungut-sungut dengan keadaan yang ada. Nah, itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan justru memakai waktu yang cukup panjang. 40 tahun bangsa Israel itu harus berkeliling di padang gurun. Ya. Membentuk mental budak mereka. Mengasah kembali mereka memiliki mental anak-anak Tuhan. Ya. Mereka tidak tahu mengucap syukur. Mereka selalu memberontak. Mereka selalu merasa kurang puas dengan apa yang sudah diberikan kepada Tuhan. Apakah itu juga yang ada kepada saya dan saudara? Ya. Bangsa Israel selalu merengek-rengek. Kalau boleh dikatakan seperti lagunya Pak Petrus itu ya. Rewel ya. Sehingga Petrus itu menulis lagu Aku Ora Rewel ya. Jangan menjadi umat Allah yang rewel, gampang bersungut-sungut, tidak pernah puas dengan apa yang ada. Ini kurang, itu kurang, selalu memberontak ya. Inilah bangsa Israel menyalahkan Musa sebagai pemimpin mereka. Musa sebagai pemimpin bangsa Israel itu selalu dibikin pusing 7 keliling. Karena melihat ulah bangsa Israel yang keras kepala. Berani, saudara. Berani kepada pemimpin mereka. Ya. Mereka berani, bahkan mereka pernah melempari Musa dengan batu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang-orang atau umat Allah yang bermental budak
seperti bangsa Israel. Jangan heran kalau Tuhan harus membentuk mental mereka selama 40 tahun. Ya. Kalau kita sedang menghadapi banyak hal dalam hidup ini, persoalan hidup, mengucap syukur saja. Dan katakan, Tuhan, kalau memang Tuhan memakai situasi buruk ini untuk membentuk saya, ya, menjadi anak Tuhan yang selalu bersyukur, anak Tuhan yang selalu puas dengan apa yang Tuhan beri. Begitu saudara, yang lebih baik daripada kita bersungut-sungut. Tuhan marah loh ya. Sudah baca dalam kitab Keluaran tadi, bilangan tadi ya, Keluaran. Tuhan membunuh mereka karena mereka suka bersungut-sungut. Ya. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, tentang nasib buruk. Ya. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya yang menyala-nyala. Tuhan marah kepada orang-orang Israel, anak-anak Tuhan yang suka bersungut-sungut. Jadi kita jangan meneladani orang-orang Israel ya. Jangan suka bersungut-sungut. Apapun masalah yang kita hadapi, belajar mengucap syukur dengan masalah yang ada. Katakan, Tuhan terima kasih kalau masalah ini sedang memproses saya, sedang membentuk saya, membuat iman saya tambah kuat dengan masalah ini. Terima kasih Tuhan. Ya. Daripada kita bersungut-sungut, itu akan menimbulkan amarahnya Tuhan. Ya. Itulah tujuan Tuhan yang pertama. Mengapa bangsa Israel harus diajar berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun? Karena Tuhan ingin membentuk iman mereka, mental mereka, sehingga mereka tidak seperti apa yang mereka miliki pada waktu mereka di Mesir. Mereka bermental budak. Tuhan ingin kita berkarakter seperti Kristus, ya. Bermental anak-anak Tuhan yang baik, yang berkualitas, ya. Tuhan menginginkan karakter kita seperti Kristus, ya. Miliki karakter Kristus. Yesus ketika dianiaya, Yesus bisa mengampuni orang yang menganiaya. Yesus ketika diludahi, Yesus tidak balas meludahi. Ya. Jadi itulah yang harus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi belajarlah kita seperti Kristus. Teladanilah Kristus. Ya. Ketika kita menghadapi banyak persoalan hidup, Tuhan sedang membentuk karakter kita ya. Supaya kita tidak bermental atau berkarakter budak. Yang kedua saudara, kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel itu berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun? Kita akan buka kitab Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 berkata demikian saudara. Ulangan pasal 8 ayatnya yang kedua. Ya mau ayat mulai dari 1 ya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Sekali lagi, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Jadi setiap perjalanan hidup yang saya dan saudara jalani sampai sekarang nih, seperti perjalanan orang Israel, tidak ada yang kebetulan. Ya. Apa yang kita hadapi tidak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan menghendaki saya dan saudara mengalami hal-hal seperti bangsa Israel, ya, kita belajar kepada firman Tuhan. Ya. Selanjutnya, ingatlah sekali lagi kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu.
di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, dengan tujuan. Ya, tujuannya apa yang kedua? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahku atau tidak. Ya. Jadi yang merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak juga dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat apa yang dikatakan oleh ayat ini dalam kitab Keluaran. Ingatlah akan seluruh perjalanan yang telah engkau lakukan atas kehendak Tuhan. Dengan maksud itu apa? Merendahkan hatimu. Yang kedua ini ya. Jadi kalau orang Israel itu diizinkan Tuhan berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun, itu tujuannya Allah ingin supaya mereka merendahkan hati, memiliki kerendahan hati. Demikian juga kalau kita diizinkan Tuhan menghadapi banyak sekali masalah dalam hidup ini, dalam perjalanan hidupmu, engkau jangan memprotes Tuhan, engkau jangan marah kepada Tuhan. Kalau semua yang terjadi itu atas kehendak Tuhan, itu tujuannya adalah apa? Untuk mengajari kita memiliki kerendahan hati. Tuhan merendahkan hatimu. Ya. Tuhan mau kita memiliki kerendahan hati. Tuhan Yesus berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, pikulah kuk yang kupasang kepadamu dan belajarlah kepadaku. Karena aku apa? Rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus memiliki sifat kerendahan hati yang patut kita tiru. Orang Israel harus dibentuk Tuhan di padang gurun dengan beragam persoalan hidup yang mereka hadapi, dengan maksud untuk merendahkan hati mereka. Ya. Saudara bisa bandingkan dengan kehidupan kita. Kalau ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, sesungguhnya Tuhan pakai semuanya itu untuk mengajari kita menjadi orang yang rendah hati. Saudara tahu orang rendah hati? Orang yang rendah hati itu akan ditinggikan Tuhan, disayang Tuhan. Orang yang rendah hati itu selalu sadar akan setiap persoalan yang dia hadapi dengan tenang, tidak emosi. Nah, tidak emosi ya. Saudara lihat orang yang tinggi hati, gampang tersinggung. Apalagi saudara, ya. Ketika dia ditantang, dia akan berani melawan. Ya. Ketika dia diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak mengenakan, dia menjadi emosi. Orang yang rendah hati tidak seperti itu. Ya. Dia akan selalu calling down, selalu rendah hati. Ya. Untuk menyikapi setiap persoalan. Ya. Jadi dengan masalah-masalah yang kita hadapi, ya, itu sebenarnya membentuk kerendahan hati kita. Misalnya dalam keluarga ya, suami istri kalau tiba-tiba bersitegang dengan istrinya atau suami dengan istrinya, misalnya ada sesuatu masalah, ya, biasanya itu kan timbul emosi ya. Ya. Akhirnya mulai terjadi adu mulut, saut manuk, suami ngomong istri ngomong, ya, rame. Ya. Suami menyalahkan, istri tidak terima. Nah, saudara. Akhirnya ada yang berkata, kalau kamu berani saya juga berani. Nah itu ya. Nah, itu yang perlu hilangkan saudara. Orang yang rendah hati itu tidak berani melawan. Ya. Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rendah hati dengan setiap keadaan yang kita hadapi. Apapun yang kau hadapi, jangan berontak ya seperti bangsa Israel. Jangan berani melawan pemimpinmu. Ya. Berani kepada pendetanya. Ya.
Seperti Musa kan, berani dilawan sama orang Israel. Mereka mau lempar dia dengan batu kok. Ya, kita belajar rendah hati saudara ya. Jadi sebenarnya bukan kita tidak berani ya. Misalnya kalau suami istri itu bertengkar bukan berarti istri itu tidak berani melawan. Berani saja. Cuman apakah itu yang diajarkan oleh Tuhan? Ya. Istri apalagi, suami lagi apalagi ya. Suami kalau cuma melawan istri itu kan mudah aja, dia lemah kok. Ya. Tapi apakah itu yang harus kita lakukan? Ya. Alkitab mengajar dalam surat Roma pasal 12 ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Itu 1 Petrus pasal yang ketiga juga. Ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Orang mencaci saudara balas mencaci. Orang ngelok saudara balas ngelok ya. Gak boleh. Orang rendah hati gak seperti itu. Justru dia akan mendoakan orang yang menyakiti dia, yang menganiaya dia. Seperti Yesus. Sudah disalib. Di atas kayu salib dia masih mengangkat. Dia masih berteriak, Bapa ampuni mereka. Karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Sudah tahu sebenarnya mereka melakukan kejahatan. Ya. Tapi Yesus masih berkata mereka tidak tahu. Heran saudara ya. Saudara berani tidak berkata Tuhan ampunilah suami saya. Karena apa yang dia perbuat dia tidak tahu. Tuhan ampunilah istri saya Tuhan. Dia nyakiti saya tapi saya berdoa Tuhan apa yang dia perbuat dia tidak tahu. Ampuni dia Tuhan. Bahkan Roma pasal 12 berkata apa? Berilah makan kepada musuhmu, berilah minum kepada musuhmu, doakan musuhmu. Jadi intinya kalau yang kita lihat dari perjalanan orang Israel, Tuhan mengizinkan mereka dengan beragam persoalan hidup yang mereka hadapi di padang gurun. Ya, dengan maksud untuk meredakan hati mereka. Tuhan ingin agar saya dan saudara rendah hati terhadap segala yang terjadi dalam hidup ini. Sikapi segala sesuatu. Masalah apapun yang kita hadapi, sikapi dengan kerendahan hati. Saudara sakit, sikapi dengan kerendahan hati. Jangan marah, Tuhan kenapa saya sakit? Saya sudah setia ikut Engkau, kenapa saya sakit? Saya sudah setia ikut Engkau Tuhan, tapi kenapa saya seperti ini? Jangan nyala-nyalakan Tuhan. Ya, Tuhan tidak menghendaki kita menjadi anak-anak Tuhan yang suka nyala-nyalakan Tuhan atau saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tuhan tidak menghendaki. Jangan menyalahkan satu dengan yang lain. Sadari kalau apa yang kita alami itu kalau Tuhan izinkan itu terjadi itu untuk membentuk kerendahan hati kita. Supaya kita jangan memiliki hati yang keras, berani melawan, memberontak, tidak boleh. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, kita memperhatikan firman Tuhan. Kenapa bangsa Israel itu harus melewati banyak kesusahan di padang gurun? Dalam ulangan pasal 32 ya. Ulangan pasal 32 itu dikatakan begini Bapak Ibu. Ya, ini nyanyian Musa ayat 11, Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan kepak sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah lain, ya, Allah asing menyertai mereka. Ya. Jadi ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengibaratkan perjalanan bangsa Israel, ya, seperti burung Raja Wali sedang melatih anaknya, saudara. Ya, jadi seperti burung Raja Wali melatih anaknya. Saudara tahu burung Raja Wali ternyata itu adalah burung yang punya kekuatan terbang yang sangat tinggi. Ya. Dia kalau terbang itu melewati badai-badai. Ya, dia terbang di atas badai, saudara. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Wali itu kalau membangun sarang itu di atas perbukitan yang tinggi, ya. Bukit batu yang tinggi, dan di situ dia bangun sarang. Dan setelah sarang itu jadi, dia punya anak.
Nah, anak-anak ini akan bertumbuh dengan asupan makanan yang dia beri setiap saat ya. Dan ketika anak-anaknya sudah memiliki bulu untuk bisa terbang, saudara tahu apa yang dilakukan oleh Raja Wali. Dia akan menjungkir balikkan sarang, dia membongkar sarangnya sehingga satu persatu kalau dia punya 3 anak, anaknya itu akan berjatuhan satu dengan yang lain. Dan saudara tahu, dia mengamati anak-anak yang jatuh setelah sarangnya itu dibongkar, dia tetap mengikuti ketiga anaknya yang sedang jatuh dan berusaha untuk terbang. Setiap anak atau kalau dia melihat ada salah satu anaknya yang mulai jatuh dan belum bisa terbang, dia akan dengan gesit untuk mendukung anaknya itu di punggungnya dan dia membawa terbang ke atas. Dan dia biarkan lagi, dia biarkan enak-enak, enggak. Dia izinkan lagi jatuh di atas. Dan kemudian anaknya itu akan berusaha untuk terbang. Seperti itulah kehidupan umat Allah, bangsa Israel pada waktu itu. Ya, dan seperti itulah kehidupan saya dan saudara. Tuhan sedang membentuk saya dan saudara seperti seekor burung Raja Wali. Ya. Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita, tapi ingat, Dia tetap menjaga saya dan saudara. Dia tetap berada di samping saya dan saudara, seperti bangsa Israel. Dia mengawali mereka pada siang hari dengan tiang awan dan melindungi mereka dengan tiang api pada waktu malam. Penyertaan Tuhan itu sangat ajaib. Meskipun kita diizinkan banyak masalah, banyak persoalan, tapi Dia akan tetap menyertai saya dan saudara siang dan malam. Daud berkata, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi pada saat ini saudara, jangan berputus asa. Jangan katakan Tuhan kok jahat. Enggak, Tuhan tidak jahat. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Dia tetap menyertai saya dan saudara. Apapun yang terjadi, Dia akan terus menopang kita ya. Seperti ada lagu, apabila dia jatuh gak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi karena Tuhan itu bisa jatuh saudara, pasti bisa jatuh. Tetapi bedanya ketika kita mau jatuh, Tuhan itu seperti burung Raja Wali yang siap terbang untuk mengangkat kita, menopang kita. Jadi gak sampai geletak ya. Kalau ada anak Tuhan yang jatuh gak sampai geletak, karena Tuhan yang menopang saya dan saudara seperti seekor burung Raja Wali. Jadi biarlah firman Tuhan ini memberkati saya dan saudara. Kesimpulannya, kalaupun kita diizinkan banyak hal buruk terjadi dalam hidup kita ya, jangan belajar seperti bangsa Israel yang suka memberontak. Tidak ada jalan pintas di dalam Tuhan. Kalau kita menjalani kehidupan ini, itu Tuhan ingin membentuk saya dan saudara dengan cara-caranya yang kadang-kadang tidak terselami ya. Tetapi disitulah Tuhan akan menunjukkan kepada kita bagaimana kedahsyatan dan kehebatan kuasa-Nya untuk menolong saya dan saudara di tengah-tengah pergumulan hidup. Jangan mengeluh ya. Katakan, bersama Yesus saya pasti bisa. Bersama Yesus ya, saya akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.